kita semua hidup di dunia digital. Tapi apa kita benar-benar paham cara kerjanya? Yuk, kita bedah sama-sama gimana caranya supaya kita bisa lebih aman dan bijak saat online. Sering banget kan kita dengar kalimat itu? Seolah-olah dunia maya itu kayak tempat main yang abis selesai bisa kita tinggalin gitu aja. Tapi, apa benar semua yang kita posting, semua yang kita ketik bisa hilang tanpa jejak? Kayaknya nggak sesederhana itu deh. Kenyataannya, jejak digital kita itu memorinya tajam banget loh. Yap, selamanya. Ini nih, satu hal yang paling penting buat kita ingat. Dunia virtual itu nggak punya tombol hapus permanen. Setiap foto, setiap status, setiap komentar, itu semua tersimpan dan jadi bagian dari arsip digital kita. Dan ini mengubah segalanya. Oke, biar lebih gampang, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertama-tama, kita perlu sadar kalau yang kita pakai itu bukan sekedar aplikasi media sosial biasa. Kita ini sebenarnya lagi berada di sebuah ekosistem yang besar dan kompleks, sebuah ruang publik model baru. Coba bayangin deh, ini tuh kayak alun-alun kota raksasa yang nggak pernah tutup, di mana semua orang dari seluruh dunia bisa kumpul. Dan bedanya, setiap obrolan di sini kerekam selamanya. Inilah dunia tempat kita berinteraksi setiap hari. Nah, di tempat seramai itu, pasti ada aja gesekan kan? Tapi, kita harus bisa bedain mana konflik biasa dan mana yang udah masuk kategori perundungan siber. Soalnya, ini beda banget. Ada 3 hal yang jadi penentunya. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba perhatiin baik-baik ya. Nggak semua komentar pedas itu langsung bisa disebut perundungan siber loh. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, harus ada pengulangan. Kedua, ada niat jahat di baliknya. Dan ketiga, yang paling penting, ada dampak yang benar-benar merusak. Dan soal dampak, ini bukan main-main. Ini bukan cuma soal perasaan sedih sesaat. Kita bicara soal luka psikologis yang nyata, cemas berlebihan, depresi, sampai merasa terisolasi dari lingkungan. Dampaknya bisa ke bawah seumur hidup. Terus, apa bedanya sama perundungan di dunia nyata? Wah, beda jauh. Di dunia maya, jangkauannya bisa meledak jadi viral dalam hitungan jam. Pelakunya bisa sembunyi di balik akun anonim, jadi lebih berani. Dan yang paling parah, jejaknya abadi, nggak bisa dihapus. Kombinasi 3 hal ini bikin perundungan siber jadi jauh lebih berbahaya. Oke, kita udah tahu ancamannya. Sekarang, mari kita kenali di mana aja sih serangan-serangan ini biasanya terjadi. Tempat pertama tentu saja media sosial dan grup chat. Kenapa? Soalnya platform ini dirancang untuk interaksi yang super cepat dan emosional. Jadi gampang banget buat memicu sesuatu yang impulsif. Kabar baik atau buruk bisa nyebar kayak api. Bentuknya juga macam-macam. Ada flaming atau perang kata-kata kasar, ada denigration yang tujuannya merusak reputasi dengan fitnah, bahkan ada juga yang sampai bikin akun palsu atau impersonation. Semuanya punya cara tersendiri untuk menyakiti. Selain medsos, ada juga forum online dan blog. Di sini, anonimitas sering jadi budaya. Dan ini tuh kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, orang jadi bebas berpendapat. Tapi di sisi lain, banyak juga yang pakai topeng anonim ini buat menyebar kebencian tanpa takut ketahuan. Secara psikologis ini disebut efek disinhibisi online. Gampangnya gini, karena merasa nggak akan ada konsekuensi, orang jadi lebih gampang bertindak agresif. Empati jadi turun drastis karena mereka nggak lihat langsung reaksi korbannya. Dan mungkin, puncak dari semua serangan ini adalah doxing. Ini bukan lagi sekedar main-main di dunia maya. Doxing itu artinya menyebar informasi pribadi seseorang, kayak alamat rumah atau nomor telepon, ke publik. Ini serius banget. Saat informasi pribadi tersebar, ancaman virtual langsung berubah jadi ancaman fisik di dunia nyata. Ini bukan lagi perundungan. Ini udah masuk ranah kriminal yang membahayakan keselamatan seseorang. Oke, kita udah tahu medannya, udah tahu bahayanya. Terus, kalau kita atau teman kita mengalaminya, harus gimana? Nah, ini dia panduan pertolongan pertamanya. Ingat aja 3 kata sakti ini. Rekam, blokir, lapor. Pertama, rekam. Screenshot semua buktinya, jangan sampai hilang. Kedua, blokir. Langsung putus akses mereka ke kamu. Dan yang ketiga, yang paling krusial, lapor. Laporkan ke platformnya atau cerita ke guru, orang tua, siapapun orang dewasa yang kamu percaya. Simple tapi sangat ampuh. Tapi, bertahan aja nggak cukup kan? Tujuan jangka panjang kita adalah mengubah suasana di dunia maya jadi lebih baik. Kita semua bisa jadi penjaga digital kok. Caranya, dengan nggak cuma jadi penonton. Di dunia maya, kalau kita diam saat melihat perundungan, itu bisa dianggap sebagai persetujuan loh.
Cukup dengan satu komentar positif buat korban atau melaporkan komentar jahat, kita udah jadi pembela. Be an upstander, not a bystander. Dan selalu ingat pepatah ini, jempolmu, harimaumu, kekuatan ada di jari kita. Setiap kali mau mengetik, coba berhenti sejenak dan pikirkan, apakah yang akan aku tulis ini membangun atau justru menghancurkan? Pilihlah untuk mengetik yang bermutu. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Mau jadi pahlawan digital yang seperti apa? Apakah kita yang akan melaporkan, yang akan membela, atau yang akan aktif menciptakan ruang positif? Pilihan kita hari ini akan membentuk dunia digital kita di masa depan.